Pernah kepikiran nggak sih, di balik mulusnya aplikasi favorit kalian, atau sebaliknya, pas lagi crash di momen paling penting, itu sebenarnya ada apa? Nah, kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Ini bukan cuma soal coding, tapi soal perang melawan lemot. Coba bayangin deh, kalian udah mantengin flash sale berjam-jam, barang idaman udah di keranjang, tinggal satu klik lagi buat check out, tiba-tiba aplikasinya nge-freeze, crash, sebel banget kan? Nah, biang kerok dari semua drama ini cuma satu kata, inefisiensi. Dan rasa sebel kalian itu bukan cuma masalah sepele loh. Buat perusahaan raksasa kayak Shopee atau Goto, satu detik lag atau satu kali crash aja, itu bisa jadi masalah hidup mati buat bisnis mereka. Gini, logikanya simpel. Pas jutaan orang nyerbu aplikasi barengan, telat beberapa detik aja, itu bisa bikin mereka kehilangan jutaan rupiah, dan yang lebih parah, kepercayaan kita sebagai pengguna. Jadi efisiensi itu bukan lagi bonus, tapi harga mati buat bertahan. Tapi tenang, para developer itu punya senjata rahasia buat ngelawan si inefisiensi ini. Anggap aja ini kayak superhero-nya dunia coding. Yuk kita kenalan sama konsep intinya, kita mulai dari cetak birunya dulu. Oke, jadi ADT itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin ADT itu kayak brief atau perintah buat bikin keranjang belanja online. Perintahnya cuma bilang, keranjang ini harus bisa nambahin barang, ngapus barang, sama nampilin total harga. Udah, si ADT ini nggak peduli sama sekali gimana cara programnya ngelakuin itu. Pokoknya, fungsinya harus jalan. Nah, ini nih perbedaannya. Tombol tambah ke keranjang yang simple dan cakep itu apanya interface-nya. Tapi di baliknya ada dapur yang super berantakan, kode-kode rumit yang jadi bagaimananya. Kerennya ADT, kita sebagai pengguna atau bahkan developer lain cuma perlu tahu soal tombolnya. Nggak usah pusing sama dapurnya yang lagi kebakaran sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke Big O. Please perhatiin baik-baik. Ini penting banget. Big O itu bukan soal ngukur kecepatan dalam detik atau menit. Bukan. Big O itu kayak ramalan cuaca buat kode. Dia ngeramalin seberapa parah kode kita bakal lemot kalau datanya tiba-tiba jadi jutaan. Ini semua tentang skala. Oke, jadi gimana cara kita ngasih rapor atau skor buat performa kode pakai Big O ini? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, O of One atau Constant Time. Ini dia sang juara bertahan, dewanya efisiensi. Analoginya tuh kayak ngambil barang paling atas dari tumpukan kardus. Mau di bawahnya ada 10 barang atau 10 juta barang, gak ngaruh. Waktunya ya segitu-gitu aja, cepat. Contoh kodenya simple banget, return array 0. Maksudnya, kita minta komputer buat ngambil data di posisi paling pertama. Mau array-nya isinya 5 biji atau 5 juta, komputer tinggal lompat ke posisi itu. Satu langkah doang, satset super efisien. Selanjutnya, ON atau linear time. Nah, yang ini sering banget kita temuin. Bayangin kalian lagi nyari teman di konser. Caranya gimana? Yang ngecek satu-satu dari depan sampai belakang kan? Makin ramai konsernya, ya makin lama nyarinya. Performanya naik lurus sebanding sama jumlah datanya. Kalau di kode, ini tuh kayak looping biasa. For I in array. Logikanya lurus banget. Kalau data di array ada 1.000.000, ya komputernya bakal ngulang perintahnya 1.000.000 kali. Simple. Tapi ya gitu, makin banyak data, makin lama. Nah, sekarang kita masuk ke O of log n, logarithmic time. Ini nih game changernya. Ini rahasia kenapa pencarian di Google atau di Marketplace bisa cepat banget. Cara kerjanya tuh kayak main tebak angka. Lebih besar atau lebih kecil. Setiap tebakan, kita membuang setengah kemungkinan. Jadi walaupun datanya jutaan, kita bisa nemuin jawabannya cuma dalam beberapa langkah. Gila, efisien banget. Contoh paling klasiknya itu binary search. Mirip kayak nyari kata di kamus tebel. Kalian nggak mungkin kan baca dari halaman A satu-satu. Pasti langsung buka tengah, lihat hurufnya, terus buka tengah lagi dari bagian yang relevan. Divide and conquer, memecah masalah jadi kecil-kecil. Genius. Dan sekarang kita ketemu sama penjahat utamanya. ON kuadrat, quadratic time. Ini zona bahaya, red flag banget di dunia coding. Performanya bukan cuma jadi lambat, tapi meledak secara eksponensial. Biang keladinya, biasanya sih loop di dalam loop alias nested loop. Contohnya for I in N, for J in N. Kelihatannya simpel kan? Tapi jangan salah. Kalau datanya cuma 10.000 aja, kode ini bakal ngejalanin perintah sebanyak 100 juta kali. 100 juta! Kebayang kan? Inilah resep pasti buat bikin server meleleh pas lagi flash sale. Coba lihat grafiknya deh. Lihat tuh. Kurva merah punya ON kuadrat. Melesat ke langit kayak roket gagal. Gak terkendali. Bandingin sama kurva lain yang landai-landai aja.
Nah, inilah gambaran visual dari bencana digital yang siap terjadi kalau salah pilih algoritma. Oke, cukup teorinya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua konsep ini ngaruh banget ke aplikasi yang kita pakai tiap hari. Dari teori ke Netflix. Gini deh, rekomendasi film di Netflix. Kalau mereka pakai algoritma ON kuadrat, kita mungkin baru dapat rekomendasi besoknya atau lusa. Tapi karena mereka pinter, kita bisa dapat dalam hitungan detik. Sama kayak transaksi di GoPay atau transfer bank. Semua harus instan kan? Nah, disinilah Big O berperan. Ini bukan sekedar teori buat ujian, ini penentu hidup matinya sebuah produk digital. Oke, sekarang giliran kalian. Anggap aja kalian sekarang jadi CTO alias bos teknologi di sebuah perusahaan. Siap? Tugas kalian, bikin fitur pencarian username. Database-nya udah ada 5 juta pengguna. Pertanyaannya, gimana cara kalian bikin fitur ini biar tetap ngebut? Bahkan pas nanti penggunanya meledak jadi 50 juta, salah angka, perusahaan kalian bisa bangkrut. Oke, ini pilihan kalian. Pilihan A, pakai array biasa, yang artinya harus ngecek satu-satu. Performanya ON. Pilihan B, datanya diurutin dulu, terus pakai binary search. Performanya O log N. Atau pilihan C, pakai hash table yang bisa langsung nemuin data dalam sekejap. Performanya O1. Jadi sebagai CTO, jalan mana yang kalian pilih buat masa depan perusahaan? Coba pikirin deh. Dan ini intinya, semua orang bisa nulis kode yang jalan. Tapi cuma programmer profesional yang mikirin kompleksitasnya. Mereka nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga gimana nasibnya 5 tahun lagi. Itulah bedanya. Jadi, lain kali kalian lagi asik scrolling TikTok atau pas check out belanjaan online dengan super lancar, coba ingat-ingat. Di balik semua itu, ada pahlawan algoritma yang kerja keras biar pengalaman kalian gak keganggu. Kira-kira pahlawan mana yang lagi ngebantuin kalian sekarang?